hasil pemeriksaan DNA itu harus mempunyai legal standing. Artinya dia harus punya kekuatan hukum. Nah, supaya punya kekuatan hukum apa? Saya mesti dapat izin dari yang laki, istri, yang jelas si ibunya, sama bapaknya. Suami resminya dong. Oh, suami resmi. Ya, Kalau iya belum dong. ada suaminya? Ya kalau berada saya ya udah berarti dia. Tapi si laki-laki juga mesti tahu itu saya nggak meriksa DNA buat. Jadi saya tidak pernah mau dia datang bawa anak. Dok periksa anak itu saya bilang ibu ngasih izin atau misalnya laki-laki bawa anak nih. Ibunya saya ngasih mau izin tahu nggak? ibunya kagak ada. Saya nggak bakal periksa bu karena itu namanya kita nyolong bu. Atau bawa rambut dong dok, tolong periksaan dong lo. Nggak pernah. Termasuk kalau ibu datang bawa sampel darah 3 diambil sama dokter di rumah sakit. Ada disegel. Ini nama si anak di bapak sama ini. Dia bilang saya tidak mau periksa. Karena kenapa? Bisa dimanipulasi bu. Kalau dia nggak mau itu anaknya kan bagian darah anaknya itu karena darah orang kan. Selesai. Nah makanya itu aspek legalnya itu. Waktu saya ambil sampel saya foto bu. Foto untuk apa? Untuk bukti. Kan di foto itu kan ada tuh tanggal sekian jam sekian gitu. Dan satu saya bikin berita acara. Terus kemudian persetujuan bapak dan lakinya yaitu ada saksi 2 di foto. Dan kemudian saya minta tuh dokumen resmi KTP, akte lahir. Akan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita ngomong nah. Hasilnya itu saya kasih 2, satu buat si pihak perempuan, satu si pihak laki. Dan hasil ini punya kekuatan hukum, Bu. Punya legal standing. Kenapa? Karena untuk legal standing itu harus diperiksa oleh orang yang memang ahli DNA forensik, dilakukan di institusi yang benar. Artinya nggak boleh sembarangan periksa gitu loh. Oke, lab-lab yang nggak ada apa tuh lisensinya nggak boleh. Soalnya begini, Bu. Kenyataannya di luar sana tuh ada beberapa lab bilang, saya bisa periksa. Oh gitu? Ambil, tapi dia bikin pernyataan bu, tidak akan melibatkan kalau menyangkut hukum. Nanti di belakang saya bilang mana bisa. Karena kalau dokter bilang ini bukan anaknya, padahal itu ada suaminya, ini dia bukan anaknya. Kan akhirnya dicerai. Iya. Itu dipakai buat cerai bu. Iya. Dipakai buat ngurusin waris. Dipakai kalau yang Islam bahkan untuk dia jadi wali nikah kan harus bapak resminya bu, bapak aslinya. Jadi dan begitu kalau udah keluar surat lahir, akte lahir atas nama orang yang bukan bapaknya, kan harus dibatalkan. Dan satu yang ibu mesti tanya itu, dia itu yang periksa itu memang kompeten apa enggak? Ya kalau enggak kompeten, taunya kompeten dari mana dok? Ya mesti tahu dia mesti ahli DNA forensik. Kan kemarin pernah ada tuh dokter yang tahu berapa tahun ketipu ternyata dia bukan dokter. Sampai jadi direktur rumah sakit apa segala macam. Iya. Iya. Enggak, tapi ya itulah di negara Wakanda bukan dia.